Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menyambut usia balik. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Di sini saya akan memberikan rangkuman yang berupa pertanyaan dan jawaban. Jadi kalau nanti adik-adik ingin menjawab sendiri, adik-adik bisa pause dulu sebelum jawaban tersebut muncul. Lalu dicocokkan dengan jawabannya apakah jawaban adik-adik tersebut benar atau salah. Saya akan bacakan soal pertama. Secara bahasa, balik berarti? Jawabannya sampai. Soal kedua, menurut istilah, balik ialah? Jawabannya kedewasaan bagi seseorang, terutama muslim. Yang ketiga, bagi laki-laki, seseorang memasuki usia balik ditandai dengan? Jawabannya keluar mani atau mimpi basah. Yang keempat, bagi perempuan usia balik ditandai dengan? Jawabannya keluar haid. Soal kelima, fikih adalah? Jawabannya ilmu tentang hukum Islam. Soal keenam, fikih membahas tentang? Jawabannya tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Ketujuh, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih yaitu? Jawabannya mimpi basah, haid atau menstruasi pada anak perempuan dan berumur 15 tahun. Yang ke-8, anak yang mimpi basah sedang berhadas besar dan disebut? Jawabannya junub. Yang ke-9, agar suci dari hadas besar maka seseorang harus? Jawabannya mandi wajib. Nomor 10. Air yang keluar waktu mimpi basah dinamakan? Jawabannya air mani atau sperma. Yang ke-11, anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Hal ini berdasarkan perhitungan? Jawabannya kalender Hijriah. Nomor 12, sebutkan larangan-larangan bagi orang yang berhadas besar. Jawabannya yang A, sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang B, membaca, menyentuh, atau membawa Al-Quran. Yang C, tawaf. Yang D, berdiam di masjid. Nomor 13, ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup disebut? Jawabannya biologi. Nomor 14, laki-laki memiliki hormon? Jawabannya testosteron. Nomor 15, hormon testosteron berguna untuk? Jawabannya yang A, menghasilkan sperma di dalam testis.
Dan yang B, mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai adanya perubahan fisik. Nomor 16, perubahan fisik pada anak laki-laki yang memasuki masa puber antara lain. Jawabannya A. Wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. B. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. C. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot. D. Tumbuh jakun. Dan yang E, suaranya terdengar lebih berat. Nomor 17, selain fisik, hormon testosteron juga memengaruhi perkembangan. Jawabannya mental. Nomor 18, perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon. Jawabannya estrogen dan progesteron. Nomor 19, hormon estrogen dan progesteron berguna untuk. Jawabannya mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Nomor 20, perubahan fisik pada anak perempuan yang memasuki masa puber antara lain. Jawabannya yang A, pinggul dan payudara membesar. Yang B, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Nomor 21, hormon estrogen menyebabkan kulit perempuan titik-titik dibanding laki-laki. Jawabannya lebih halus. Nomor 22, sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim disebut. Jawabannya haid. Nomor 23, haid ditandai dengan. Jawabannya keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Nomor 24, haid biasanya terjadi setiap. Jawabannya 28 hari sekali. Nomor 25, bila seseorang telah mengalami tanda-tanda balik, berarti seseorang telah disebut. Jawabannya mukalaf. Nomor 26, mukalaf artinya. Jawabannya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Nomor 27, beberapa aturan yang wajib seseorang patuhi setelah memasuki usia balik yaitu. Jawabannya A, sholat fardu. B, menutup aurat. C, mencari ilmu. Nomor 28, ibadah yang merupakan tiang agama adalah. Jawabannya sholat. Nomor 29, sholat diperintahkan kepada anak sejak berusia. Jawabannya 7 tahun. Nomor 30, Rasulullah bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis tersebut merupakan hadis riwayat. Jawabannya Abu Daud. Nomor 31, bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat disebut. Jawabannya aurat. Nomor 32, bagi laki-laki auratnya adalah.
Jawabannya anggota badan antara pusar dan lutut. Nomor 33. Bagi perempuan auratnya adalah? Jawabannya seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Nomor 34. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW adalah Iqra, yang artinya? Jawabannya bacalah. Nomor 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang? Jawabannya beriman dan berilmu. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.